aja mungkin ya. Oh bebas ya? Iya, bedanya 800 miliar. luar itu aja. Uang dari mana saya? Karena dia satu T lah gitu ya. Satu T ya. Satu T. Itu 2023 Permen 53 Pak Nadiem mengeluarkan lagi namanya otomasi. Tidak ada lagi rekrutasi otomasi, tapi otomasi itu kelemahannya dipantau tetapi tidak kembali semula peringkatnya. Jadi terakreditasi. 2024 ganti menteri Pak Satrio Brojo Sumantri. Dia menyampaikan tidak ada akreditasi. Padahal akreditasi itu adalah amanah undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012. Nah, ini sebentar lagi akan muncul undang-undang Sisdiknas. Nggak tahu Mbak Puan ini. Nah, ini apakah masih ada kata akreditasi di undang-undang Sisdiknas? Nah, kalau nggak ada berarti bubarlah Ban PT sama LAM. Undang-undang baru nih Pak. Misal undang-undang Sisdiknas yang baru nanti sudah digodok, belum matang digodok, godoknya lama ya, digodok, digodok. Nggak, saya belum baca, mungkin sudah banyak PT curhat tiap hari ngurus akreditasi ya. Kayak Unpad 200 PS. Berarti tiap hari ngurusi akredit kan 1 tahun 12 bulan. Kalau 5 tahun 60 bulan. Berarti kalau punya 200 berarti 4 PS per bulan ya. 4 PS per bulan ya. Ya, ya. Per seminggu. Ya, 1 minggu ngurusi akredit. Ya. Mungkin curhatan rektor, Pak kok lamnya kok banyak, apalagi muncul kemarin lam Depilar, lam desain, perencanaan dan ilmu lingkungan dan arsitek. Kemarin 2022 Juni. Kalau yang lam sepak 22 Januari. Ada lagunya kan? 22 Januari. Lagunya Wan Fals kan 22 Januari. Lalu lam PTIP kemarin 21 Februari, bukan 29 Februari, untuk nggak ngambil yang tahun kehabisan ya. Ini Lam de Pilar 22 Juni. Harusnya 1 Juni ya, Hari Pancasila ya. Nah, itu sudah talak tiga Ban BT juga de Pilar. Ini kan muncul lagi lam-lam lain-lainnya supaya lam habis apa? Ya sisdiknasnya akreditasi hanya perguruan tinggi. Udah bubar. Jadi undang-undangnya menyampaikan misalnya, bukan saya ingin bubar enggak. Tapi nanti walaupun kita nanti pasti Ban PT jika PT unggul maka PS-nya harus gitu sehingga masih ada akreditasi program studi. Jadi kan sudah jadi partner banyak tapi tidak menjadi apa jika PT kan tidak semua PT ingin unggul. Ya, PT di Papua, PT di mana-mana, PT kan ribet. Dosennya hanya 10, punya PS2, anggarannya hanya SPP per semester 1,5 juta ya. 1 tahun 3 juta, punya mahasiswa 100, berarti hanya berapa tuh? Terus bayar akredit, belum bayar dosennya ya. Misalnya itu. Jadi kita melihat tuh jangan melihat Jawa, jangan melihat Jakarta, lihatlah Sabang sampai Merauke ya. Kemarin dari Ambon ya kampus UIN Ambon ya di tengah hutan. Jadi gedung sini di sampingnya ini pohonnya wah, menakutkan sekali tinggi-tinggi ya. Nah, itu negeri. PTN apa? PTKIN. Ya. Itu aja sekalian. Sekarang reakreditasi dengan PD Dikti ini, yaitu Bapak Ibu sekalian, akreditasi sekarang di Ban PT. Nanti Bu Gati 2030 kan April habisnya. Maka mengajukannya 2029. 6 bulan sebelumnya. Dan datanya PD Dikti. Bukan datanya yang dibuat oleh Bu Gati dan teman-teman. Tidak ada lagi rekayasa atau manipulasi. Kalau sampai tidak mengunggah data, nggak bisa. Ya, data mulai sekarang kan nanti 2028, 29 TS-nya, 27, 28, 26, 2 ya jadi tahun ini
Dilaporkan datanya. Nggak bisa entah lagi karena nanti LKPT yang kemarin disusun oleh Bu Gati teman-teman sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Bapak Ibu tiap semester mengunggah data siapa dosen mengajarnya, siapa EBK-nya kayak apa, studinya berbasis PD. Nanti tanggal misalnya habisnya April, maka Bu Gati minta data Ban PT sekitar kurangi 9 bulan. Berarti sekitar bulan Juli 2029 buka Sabto 2. Pernah buka Sabto 2? Kita belum diberi. Oh, bukan diberi, tanya Pak Selil tuh. Sudah ada. Kalau nggak ada pemberian, nggak minta kok diberi ya. Sama Iya. tadi Prof. Jadi disuruh pindah kok Wah, ya ngapain tuh? Wong nggak pengadilan aja nggak menyuruh pindah ya. Pindah-pindah kan nggak ya, ngapain? Saya mau pindah gitu ya. Inisiatif pindah. Rugi sendiri. Sudah kalau nggak ada apa-apa ya diam aja sekarang. Nanti kalau salahnya sendiri kenapa pemerintah nggak mengumpan gitu aja ya. Kok ditolak ada apa gitu ya. Nah, ya. Jadi nanti data begitu. LKPT lagi nanti bulan Juli sampai tanggal 10 klik. Mintanya aja buka Sabtu 2 langsung pojok pengajuan akreditasi ulang. Klik. Terus di bawahnya ada kata sinkron. Klik sinkron. Sudah tunggu. Hanya tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulannya. Tanggal 20 keluar tabelnya. Seret. Jika Bu Gati dan teman-teman tidak mengunggah data, ya nol. Loh kok nol Pak Selamat? Berarti salah Ban PT. Ya tidak, mungkin ini tidak mengunggah data. Per semester tuh melaporkan. Ya, keluar tabel. Loh ternyata nol. Wah protes. Bukan protes. Perbaiki dulu datanya. Setelah itu bulan depan klik lagi. Ada kesempatan 3 kali. Klik. Sama dengan PS ini. PS Bapak kan PT PS sama. Kalau PS datanya dosen penghitung rasio kan di PD itu kan muncul data DPR dan home base ya. DPR dosen penghitung rasio yang di kiri itu siapa saja yang ngajar. Nah, kalau home base ya itu. Jika Bu Gati nanti misalnya setelah submit tertulis di PDKT itu dosennya kurang ditolak sama Ban PT. Otomatis itu Pak. Iya ditolak nih. Ada pernyataan. 1 PS ini dosennya masih kurang dari 5. Ya, minimal 5 per PS itu. Dosen home base-nya 2 tidak terkasih, mungkin lupa ya. Mungkin kadang kan lupa ya. Lupa. Perbaiki data paling lambat 2 bulan. Penuhi data. Jika selama 2 bulan maka akan hilang pengajuannya. Hilang sampai lagi nggak bisa. Harus ke Ban PT untuk mencabutnya. Lapor. Nah, karena diberi revisi tidak makanya setelah mengunggah setiap Rabu atau Selasa sore dilihat apa ada revisi. Kalau sudah status diterima aman. Nanti ajukan kata revisi silakan segera diselesaikan. Kalau diterima langsung nanti Ban PT misalnya habis Juni tanggal 30 Juni habis. Kalau sudah diterima, maka 1 Juli akan terbit SK lagi, perpanjangan. Sebelum proses berjalan. Ini pakai prediktif ya Bu Gati. Tidak ada lagi menyusun LKPT supaya tidak menjadi beban. Kemarin kan banyak guyonannya. Sekarang bukan Tridharma, tapi Dasa Dharma. Itu ya. Di grup ya. Dosen ini. Padahal kan dosen enak. Paling kerjaan dosen enak. Kalau di PTN atau PTS paling enak dosen Pak Warek. Kalau di sini mungkin masuk pagi pulang sore ya. Kalau dosen di PTN saya tuh ya mungkin hari Jumat saja ke UB ya. Absensi online ya. Kalau jenengan kan pasti jam 7 masuk, ada upacara, apel ya. Ini sampean, tapi kalau bagi PTN kayak Pak Nirwan hilang seminggu gak ada yang nanya. Katanya dosen berat dari mana gitu loh. Nah, ya berat dari mana ya tapi hanya golongan kan kita kan pakai gaji kita kan pakai permen lama ya PP lama ya Iya, masih persoalannya gitu ya masih di bawah UMR gitu ya
Tapi ya aneh PNS itu, walaupun 2 UMR ya bisa beli mobil, bisa punya rumah, nggak tahu dari mana ya. Itu Bapak sekalian, sering akreditasi ya. Untuk unggul, awalnya unggul itu di biaya PT. Sekarang rencana akan biaya oleh apa? Oleh Kementerian Negara ya. Permen akan direvisi. Permen 39 mau jadi permen ini revisi-revisi terus, Bu. Oh, ya. Karena di permen ini pasal 79 ayat 3 itu biaya peningkatan akreditasi ini unggul menggunakan ditanggung oleh PT. Kalau ditanggung oleh PT, wah, dan PT tidak bisa melaksanakan. Iya. Nanti terindikasi temuan BPK ya. Betul. Ya. Nanti kalau bayar rekening siapa ya? Kemendikti kan bukan BUMN. Bukan BLU ya. BLU itu dia. Ban PT bukan BLU. Rekening siapa ya? Atau PNBP. PNBP ya. Nah, pusing lagi ya. Nah, Jadi negara salah oleh negara ya. diperiksa lagi oleh Periksa negara. lagi ya. Kembalikan semua uang itu. Untuk apa lagi tuh? Wah ya. Ini untuk apa? Nah, Kan gitu ya. betul, Wah betul. ya. Kok enak sekali yang buat menyusun permen lupa ditanggung oleh PT. Iya, pas saat itu siapa bayar? Misalnya PT bayar langsung ke asesor. Gila-gilaan. Nah, iya benar itu. Iya. Betul. Nanti asesor, wah ini PT ini yang bayarnya wah 10 juta ya pesawat bisnis dengan yang ya Standar PMK. standar PMK ya. Betul. PT lagi kena juga ya. Standar PMK. PMK lagi ya. Standarnya itu Pak Pro. SBM PMK ya. Ya SPM, ya betul. Nah, PMK, itu dua-duanya. wah, hanya perkara akreditasi malah jadi masuk penjara semua ya. Benar. Betul. Setuju. Ya, ini nggak tahu. Nah, ya, lanjut sekali ya. Terus, terus, terus. Nah, itu prediktif Bu Gati. Yang hitam itu, saya tadi hitam itu. Jadi sekarang akreditasi itu berbasis PD dikti, bukan lagi basisnya itu laporan LKPS LKPT Bu Gati yang indah-indah sekali ya. Pro buka kartu. Kayak kemarin kan ya menyusun sesarahan ya. Sekarang nggak bisa lagi Pak Direktur, Pak Dirpaska. Semuanya kayak Kortek. Tahu pernah kemarin ngisi Kortek ya? Kortek kan nggak bisa menolak ya. Ya. Sama dengan Kortek loh, Benediktin itu. Tiba-tiba kurang bayar pajak 20 juta. Kan nggak mungkin turun kan? Nggak bisa ya. Langsung buat kocak lagi. Saya kan kemarin bayar kurang berapa itu Pak? Karena saya diundang PT-PT, tiba-tiba lupa bayar pajak mungkin PT-nya ya. Jadi pas bayar Kortek, kurang 21 juta. Bukan nggak bayar juga, kurang bayar 21 juta ya. Sama, DGLKPT, laporan kinerja PT atau laporan kinerja PS sama dengan Kortek. Kalau Bapak Ibu tidak mengunggah, ya nol. Kalau nol gimana datanya? Ya sudah, alamat. Ya, alamat sudah. Pakai. Kemarin saya dicek lagi Bu Katin. Namanya kan sini ada namanya audit mutu internal. Maka sebelum diunggah oleh timnya Bugatti atau Warek 1 yang mengunggah Bidikti, coba lakukan dulu audit mutu yang diunggah itu sama enggak dengan pemenuhan unggulnya. Ya. Jadi kerjaan lagi Bugatti ya. Timnya kan belum diunggah kan ada data kan, yang ngajar siapa ya, ngajar berapa SKS, gelarnya apa ya. Maka jangan sampai Bapak Ibu sudah gelar doktor atau LK atau L segera diupdate di sisternya, diupdate. Kan sister kan update sendiri ya, manual ya kita sendiri ya, sister ya, Ya, manual Pak. yang bersangkutan kan ya. Ya. Nah, makanya nanti Pak Rektor atau Pak Warek 1 atau Warek 2 mensurati semua dosen bagi yang telah naik pangkat silahkan update data sisternya. Ya, begitu jurnal juga. Nah, karena sambil semua itu. Nanti kalau kayak di kampus saya, Ya, Pak. kami untuk update sister maksimal 1 minggu. Jika tidak dipenuhi, tunjangan per bulan dihapus gitu ya. Bukan dihapus, di pending ya. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin dosen-dosen ya. Nah, iya. Ya, kalau hanya silakan update ya nggak diperhatikan. Tapi kalau diancam, bukan diancam ya, punishment-nya adalah tunjangan
di pending gitu ya. Pending, ya. Kan gitu Pak Frank ya. Kan bisa ya.